Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ketika saya menyatakan tutup channel, mohon pamit dan mohon maaf, maka banyak komen-komen, respon, dan tanggapan yang masuk di halaman komen channel saya, sobat-sobat. Dan terus terang, beberapa komen yang membuat saya berpikir ulang dari keputusan yang sudah saya nyatakan tersebut, sobat-sobat. Ya misalnya tanggapan respon dari Mas Prapto Brewok, ya, ya beliau ya menanggapi, merespon agar saya tidak tutup channel, ya dengan alasan ya siapapun bisa salah, sampaikan satu ayat, ya sampaikan meskipun satu ayat itu sabda Rasulullah. Nah ini yang menyadarkan pikiran saya kembali mengenai dakwah, sobat-sobat. Tetapi ada juga yang semakin ya saya rasa saya harus kembali untuk berdakwah, mendakwahkan dakwah Islam pencerahan, ya mendakwahkan Islam pencerahan, ya bisa juga ditambah dengan berkemajuan, ya. Nah, ya komennya, dalam komennya ya yang saya tangkap dari komen tersebut, ya pertama dia mengatakan ya Salafi lebih ilmiah, ya meskipun dia juga berkata jujur, semua ormas ya orang-orangnya ada juga yang tidak jujur, sobat-sobat. Nah, dia juga mengatakan kalau ada orang yang Muhammadiyah yang hijrah ke Salafi, kemudian kembali lagi ke Muhammadiyah, dia mengatakan kemunduran. Dia mengatakan juga Salafi tidak ikut dalam politik, sobat-sobat. Dan yang membuat saya harus berbicara, harus kembali ya melanjutkan dakwah pencerahan saya, komen inilah, sobat-sobat, ya. Dan terakhir di komennya dia mengatakan ada tokoh Muhammadiyah yang ketar-ketir dengan perkembangan Salafi, sobat-sobat. Nah, kira-kira seperti itu, sobat-sobat, komen-komennya. Ya, ya tentu saja saya harus berbicara. Saya harus membela marwah dari Muhammadiyah, sobat-sobat. Ya, boleh-boleh saja, ya. Setiap person, setiap orang dari setiap ormas mengatakan organisasinya
melebihi organisasi yang lain. Misalnya, orang Salafi ini mengatakan Salafi lebih ilmiah. Saya kira ini ya pernyataan yang tidak harus keluar dari siapapun, dari kelompok manapun. Ya. Karena ilmiah atau tidaknya, ya, atau lebih ilmiah atau tidaknya, ya perlu dibuktikan. Ya. Dan saya sendiri, ya, lebih ilmiah atau tidak itu relatif. Ya. Dari sudut mana, dalil yang diambil apa, argumentasinya bagaimana. Baru bisa dikatakan organisasi A misalnya lebih ilmiah dari organisasi B. Sobat-sobat. Ya. Nah, jadi organisasi dengan pembuktian. Nah, tapi kalau anggota dari ormas yang bersangkutan, Salafi ini bukan ormas, ya, akan tetapi manhaj, orang-orang yang mengikuti salaf, sehingga menyebut orang-orang yang seperti ini menyebut dirinya Salafi. Ya. Nah, kalau orang Salafi sendiri mengatakan Salafi lebih ilmiah, itu kan biasa. Itu hal yang lumrah, ya. Karena istilahnya air laut siapa yang menggarami. Biasa kan? Ya, korupnya memuji, seorang korup memuji korupnya sendiri. Memuji kelompoknya sendiri, itu sudah hal yang biasa. Nah, tetapi akan luar biasa yang mengatakan adalah di luar kelompok tersebut, sobat-sobat. Nah, itulah ya masalah siapa lebih ilmiah. Lalu dia mengatakan ya bahwa seseorang yang sudah hijrah ke Salafi kemudian kembali lagi ke Muhammadiyah itu dianggap kemunduran. Apa parameternya? Apa tolok ukurnya? Ya, dianggap kemunduran. Adapun mengenai tidak ikut-ikutan dalam politik yang dianggap oleh komentator ini sebagai kelebihan Salafi. Muhammadiyah juga seperti itu. Ya. Ya, makanya Muhammadiyah bisa terus berkembang, eksis sampai detik ini. Karena Muhammadiyah juga tidak ikut dalam politik. Tetapi mempersilahkan ya warga Muhammadiyah dari tingkatan pengurus sampai warga biasa untuk ya berkiprah di politik, tetapi secara pribadi tidak bawa-bawa nama Muhammadiyah. Dan jika dia seorang pengurus, maka dia harus meninggalkan jabatannya di kepengurusan tersebut ketika dia terjun ke dalam politik. Ya, jadi sama saja. Ya. Dan saya nilai sang komentator ini tidak cermat. Ya. Dalam menilai Muhammadiyah. Kemudian ya berkesimpulan bahwa Salafi lebih ilmiah, lebih tegas. Ya. Ya, itu nanti dulu, harus dibuktikan dulu. Ya. Dan kalau mau jujur, yang menyimpulkan, yang menilai adalah di luar dari Muhammadiyah maupun Salafi. Nah, masalah Salafi tidak ikut-ikutan politik, ya,
Ya, saya pikir itu bukan jadi ukuran bahwa Salafi katakanlah lebih ilmiah, Salafi lebih hati-hati. Dan tidak juga dikatakan orang ada kelompok anggota ormas yang ikut politik dikatakan kurang hati-hati. Ya, tidak seperti itu. Semua punya pertimbangan masing-masing, punya alasan masing-masing. Jadi ini juga tidak bisa dijadikan ukuran. Ya. Nah, ini yang saya pikir ini sudah sudah tuduhan, ya. Katanya ada tokoh Muhammadiyah yang ketar-ketir. Siapa tokoh Muhammadiyah tersebut? Tolong disebut. Ya. Muhammadiyah ya tidak pernah khawatir dengan kelompok atau pemahaman manapun. Ya. Muhammadiyah tidak hanya fokus kepada mengurusi ibadah, tetapi juga muamalah. Ya. Nah, apa alasannya? Ya, tokoh Muhammadiyah ada yang ketar-ketir? Saya kira ini pernyataan yang terlalu pagi, terlalu dini untuk disampaikan. Ya. Buktinya Muhammadiyah sampai sekarang masih berkiprah. Ya. Tidak hanya mengurusi yang namanya ibadah, akan tetapi juga muamalah diurusi. Ya, kita lihat ya terbukti langkah nyata dari Muhammadiyah. Sekolahnya banyak, perguruan tingginya banyak, panti asuhannya, pesantren juga ada. Ya. Apa yang ditakuti dari Salafi? Ya. Ya, kalau ada orang Muhammadiyah yang hijrah ke Salafi, kalau saya menilainya, ya, ini mohon maaf, saya memakai istilah anak-anak. Ya, anak-anak itu kan sifat anak-anak, tapi mohon maaf, saya bukan berarti mengatakan yang pindah itu anak-anak. Ini hanya analogi saja. Ya, anak-anak itu kan dia kan selalu ketika melihat mainan baru kan selalu pengen memiliki, ya, pengen punya, pengen tahu. Nah, kemungkinan gambaran orang Muhammadiyah yang hijrah ke Salafi, kemudian hijrah lagi ke Muhammadiyah, ya itu seperti itu. Ya, ketika mainan itu sudah dimainkan oleh anak-anak, kan lama-lama dia bosan. Akhirnya dia kembali kepada permainannya yang lama. Begitu juga gambaran orang Muhammadiyah yang dikatakan hijrah kemudian kembali lagi ke Muhammadiyah. Ya, itu seperti itu. Pertama, namanya Salafi ini kan belakangan munculnya di negeri kita. Ya. Nah, yang namanya masih baru. Ya orang tertarik. Tetapi ketika sudah di dalam, ternyata sama saja. Ya. Itu. Dengan organisasi yang lama, yaitu Muhammadiyah. Salafi mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya. Muhammadiyah juga seperti itu. Cuma Muhammadiyah tidak hanya ngurusi ibadah, semua diurusi. Bukankah Nabi juga seperti itu? Nabi, seorang Nabi, menjelaskan
risalah agama, menyampaikan risalah agama, juga seorang negarawan, ya. Nah, menjadi pemimpin negara ketika itu. Nah, jadi kalau ada yang tidak mau, ya, ikut-ikutan dalam politik, ya mungkin bisa dalam artian, ya, mungkin ada yang praktis dan tidak, sebatas perhatian kepada politik. Nah, jadi kalau tidak ikut-ikutan politik, dikatakan ya sebuah kelebihan, ya berarti kan tidak sama dengan Rasulullah kan. Rasulullah sendiri kan berkiprah dalam politik. Begitu juga para sahabat. Ya. Nah, itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.